Kalian tahu nggak sih, setiap tahun itu ratusan kebakaran rumah di Indonesia, penyebabnya sepele, korsleting listrik. Wah, ngeri banget ya angkanya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar rumah kita aman dari bahaya ini. Listrik itu kan udah kayak napas buat kehidupan modern kita. Semuanya butuh listrik. Tapi di balik manfaatnya yang luar biasa, ada bahaya yang sering banget kita lupain, sering nggak kelihatan. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita belajar bareng cara mengenali dan menaklukkan resiko-resiko tersembunyi ini. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus kenalan dulu sama masalahnya, ya kan? Jadi, mari kita mulai dengan bedah satu-satu. Apa aja sih akar masalah dan penyebab utama kecelakaan listrik itu? Intinya, ada 3 monster utama nih kalau kita ngomongin bahaya listrik. Yang pertama, sengatan listrik atau kesetrum. Ini bahaya banget karena arusnya lewat tubuh kita. Kedua, kebakaran yang bisa ngabisin semuanya dalam sekejap. Dan yang ketiga, ledakan. Biasanya ini akibat korsleting yang parah banget. Nah, ini poin yang penting banget buat kita ingat. Kecelakaan listrik itu jarang banget terjadi gara-gara sial. Hampir selalu ada penyebabnya. Ada yang bisa dilacak, entah itu karena kelalaian atau karena kita kurang tahu. Artinya apa? Artinya sebagian besar insiden ini sebetulnya bisa banget kita cegah. Ini dia nih, biang keladi yang paling sering kita temuin. Kabel yang kulitnya udah rusak atau sobek, itu bahaya banget. Kenapa? Karena bagian dalamnya yang ada setrumnya itu jadi terekspos. Kalau kesentuh dikit aja, wah akibatnya bisa fatal. Ini benar-benar lampu merah nomor 1 dalam instalasi listrik. Hayo, siapa yang suka begini di rumah? Numpuk colokan kayak tumpeng. Kelihatannya sepele, padahal ini resep jitu buat bencana loh. Setiap stop kontak itu punya batas kemampuannya. Kalau kita paksain nanggung beban lebih, dia bakal jadi panas banget, bisa melelehkan plastiknya, dan akhirnya memicu api. Soal keamanan, jangan pernah deh coba-coba hemat. Komponen listrik yang ada label SNI atau LMK-nya mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi itu adalah investasi kecil buat ketenangan pikiran dan yang paling penting, keamanan keluarga kita. Coba deh bayangin MCB atau sekring itu kayak satpam di instalasi listrik rumah kita. Tugasnya itu mutusin aliran listrik pas ada yang nggak beres. Nah, kalau kita pasang satpam yang ukurannya salah, misalnya terlalu besar, dia nggak bakal ngenalin bahaya. Akibatnya, arus listrik yang berlebih dibiarin lewat begitu aja, ngerusak alat-alat kita, atau bahkan bikin kebakaran. Oke, cukup ya ngomongin yang seram-seram. Sekarang kita masuk ke solusinya. Kabar baiknya adalah, semua resiko tadi bisa banget diminimalkan kalau kita punya pengetahuan dan ngikutin cara yang benar. Yuk kita lihat gimana cara membangun pertahanan kita dari bahaya listrik. Di Indonesia, kita itu punya panduan resmi yang lamanya PUIL, atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Anggap aja ini kayak kitab sucinya para instalator listrik. Semua aturan main soal pemasangan yang aman, andal, dan benar itu ada di sini. Jadi ngikutin PUIL itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, ini dia nih, kebiasaan-kebiasaan simple yang bisa jadi penyelamat kita. Selalu pakai komponen yang berstandar, jangan numpuk steker, pastikan sambungan kencang, dan yang paling penting, selalu matikan listrik dari MCB pusat sebelum ngoprek atau benerin apapun. Oke, kita udah berusaha super hati-hati, semua udah kita cek. Tapi namanya musibah kan nggak ada yang tahu ya. Gimana kalau skenario terburuknya tetap kejadian? Nah, tahu apa yang harus dilakuin pas situasi darurat itu, sama pentingnya dengan mencegahnya. Di bagian terakhir ini, kita akan fokus ke tindakan apa yang harus dilakukan kalau ada orang di sekitar kita kesetrum. Tetap tenang dan ngikutin prosedur yang benar, itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Tolong dengarkan baik-baik, ini sangat krusial. Pertama, dan ini yang paling utama, jangan pernah sentuh korbannya langsung. Langsung lari dan matikan sumber listriknya dari saklar utama atau MCB. Kalau nggak bisa, cari benda kering yang nggak bisa nganterin listrik, kayak gagang sapu kayu buat misahin korban dari sumber setrum. Baru setelah korban aman, cek kondisinya dan langsung telepon bantuan medis. Jadi kita udah ngebahas masalahnya, cara mencegahnya, sampai cara nolongnya kalau ada keadaan darurat. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya supaya semua ini jadi kebiasaan kita sehari-hari, bukan cuma sekedar pengetahuan. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Listrik itu nggak perlu ditakuti, tapi wajib dihormati.
Dan cara kita menunjukkan rasa hormat itu adalah dengan membekali diri kita dengan pengetahuan yang benar, lalu menerapkannya secara konsisten setiap saat. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang juga lihat sekeliling kalian, di rumah atau di tempat kerja. Ada nggak resiko listrik yang kalian lihat? Kabel yang terkelupas mungkin? Atau stop kontak yang kebanyakan colokan? Tindakan kecil yang kita ambil hari ini bisa mencegah tragedi besar di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak.